Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu fenomena yang cukup penting, yaitu adalah crypto winter gitu ya. Jadi kira-kira sih, apa sih itu crypto winter, apalagi untuk teman-teman yang baru masuk ke market crypto gitu ya. Nanti kita lihat juga apakah kita sudah di tengah-tengah crypto winter, ataukah kita belum memasuki crypto winter. Nanti kita coba lihat secara berita-berita terbaru dan analisanya juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, karena mungkin video ini cukup penting juga, mungkin bisa share videonya, like, ataupun subscribe ya. Sekali lagi, thank you semua untuk supportnya. Langsung masuk aja ke dalam video ya. Oke, kita update sedikit. Memang selama beberapa hari ini bisa dibilang market crypto naik, lalu mengalami penurunan lagi. Lebih karena masih sideways ya. Kalau kita lihat secara mungkin medium term gitu ya. Kita lihat Bitcoin sekarang di level 41.600, Ethereum turun di 2.700-an. Jadi ya kalau untuk hari ini memang sedikit mengalami koreksi. Kita lihat Fear and Greed Index di level 33. Sebelumnya kita sempat masuk ke dalam daerah neutral. Ini fear-nya di 39 ya. Tapi hari ini kita kembali lagi ke dalam zona fear yang sedikit bawah 33. Ini secara mengukur sentimen. Nah, langsung masuk aja. Apa sih itu crypto winter gitu ya? Crypto winter, ini ada translation bahasa Indonesianya juga, di mana crypto winter adalah kondisi yang terjadi ketika nilai aset kripto mengalami penurunan drastis di bawah nilai trend bullish normal. Atau bisa dibilang sebenarnya simpelnya, crypto winter ini di saat kita sudah memasuki bear market gitu. Di saat tidak ada demand lagi untuk kripto. Terlebih khususnya kalau kita mau menganalisa, kita lihat dari Bitcoin-nya aja. Nah, mungkin pertanyaannya adalah kenapa Bitcoin itu sangat penting di market kripto? Simpelnya adalah kenapa Bitcoin itu penting? Karena Bitcoin ini menguasai hampir setengah dari seluruh total market kripto gitu. Kita makanya bisa suka analisa namanya Bitcoin dominance, karena Bitcoin dominance-nya sekarang aja kalau teman-teman perhatikan di sini di 42%. Jadi 43%, 42,9% dari total market kripto itu dikuasai oleh Bitcoin. Jadi untuk analisa mungkin kita bisa langsung perhatikan Bitcoin-nya aja, dan biasanya altcoin-altcoin lain mengikuti arah Bitcoin gitu ya. Nah, kira-kira itu crypto winter bear market. Nah, kenapa orang-orang takut crypto winter gitu? Nah, di sini kita lihat secara chartnya atau grafiknya ya. Kalau memang kita perhatikan sedikit, ini ada garis warna biru ini. Ini waktu itu kita sempat bahas video yang tentang crossing exponential moving average-nya gitu ya. Ini teman-teman bisa perhatikan juga. Mungkin kalau untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek video yang ini nih, Ukraina menerima kripto. Nanti saya linkin di deskripsi kalau teman-teman yang belum nonton ya. Tapi untuk sekarang yang kita mau lihat adalah fenomena crypto winter. Kenapa orang-orang takut? Karena memang sempat kita mengalami yang namanya crypto winter itu di tahun 2017. Di mana kita sempat rally tinggi gitu ya. Ini naik rally-nya kalau teman-teman lihat secara jangka panjangnya ya. Kita zoom out. Ini di candle mingguan. Naik sekitar 9.600%. Wow, luar biasa sekali. Tapi kita mengalami penurunan di sini hampir turun sekitar 84%. Gitu, ini winternya. Lalu kita sempat mengalami lagi di 2014 kalau tidak salah. Nah ya, di sini 2014 kita juga naiknya cukup tinggi. Lalu di sini kita mengalami koreksi. Nah, ini kita lihat ya. Ini sekitar 85-86%. Jadi bisa dibilang orang-orang takut apakah Bitcoin bisa koreksi lagi sekitar 80%. Nah, kita coba bandingkan dengan keadaan kita sekarang juga di tahun 2022 ini. Nah, sekarang kan all time high Bitcoin di sini nih, di 69.000 ya, 69.000. Dan kita perhatikan pada saat 69.000, kalau misalnya kita turun 80%, kira-kira itu di berapa sih? Mungkin 85 ya. Di sini saya tarik garis, mungkin di sekitar daerah berapa nih di garis warna hijau ini? 9.000-an, 9.900, 10.000-an. Jadi apakah Bitcoin bisa sampai lagi ke 10.000 gitu? Ini yang bisa dinamakan crypto winter. Karena untuk sekarang kita penurunannya ini sekitar 52% ya kalau teman-teman perhatikan. Nah, ada beberapa hal, tapi kembali lagi ini adalah analisa saya gitu. Jadi jangan langsung dianggap tidak terjadi dan lain-lain gitu ya. Teman-teman harus do your own research juga. Nah, salah satu argumen yang saya lihat adalah keadaan market sekarang, market crypto sekarang dengan previous case sebelumnya. Misalnya kita lihat di tahun 2017-2018 ini dan 2013-2014 ini jauh berbeda. Gitu, bukan dari pertama kita bisa lihat dari jumlah user atau jumlah adoption-nya juga. Di sini kita lihat ada data crypto adoption sama dengan internet adoption. Ini juga dulu kita bisa bandingkan di mana dulu internet mungkin di tahun 990-an di mana belum begitu banyak user pengguna internet lah. Tapi kalau kita lihat sekarang di tahun 2022, kalau kita tidak mendapatkan internet atau wifi istilahnya gitu ya, bisa dibilang
cukup susah juga hidup kita. Dan ini mungkin yang akan terjadi juga di saat kripto akan mendatang, inovasi lagi gitu ya. Kita lihat internet versus crypto adoption, yang warna hijau ini adalah adopsi internet dari tahun 1990 sampai 2000 gitu. Dan ini yang warna biru gitu ya, ini keadaan kita sekarang. Ini untuk kripto gitu ya, jumlah crypto user, pengguna kripto. Di sini kita juga mengalami uptrend istilahnya. Jadi ya prediksinya mungkin selama beberapa tahun mendatang juga jumlah usernya akan bertambah juga gitu. Karena ini adalah suatu inovasi yang baru juga, terlebih lagi untuk financial system kita gitu ya. Jadi udah ada perbedaan. Dari tahun 2017 sampai tahun 2022 jumlah usernya juga jauh lebih tinggi. Artinya lebih banyak orang yang juga melihat fundamentalnya juga. Ditambah lagi gitu ya, kita bisa melihat sekarang bukan hanya retail, misalnya kita bisa lihat juga institusi finansial gitu ya, financial institution. Contohnya di sini ada beberapa berita dari Fidelity, BlackRock, State Street, Charlie Schwab. Ini adalah institusi-institusi finansial yang mempunyai asset under management atau AUM-nya gitu ya, AUM. Ini besar sekali gitu, 4,2 triliun dolar, 10 triliun dolar, 3,9 triliun dolar, dan 7,5 triliun dolar. Nah, tapi pentingnya apa? Pentingnya karena kalau kita lebih zoom lagi, mereka ini semua udah planning untuk membuat misalnya ETF Bitcoin atau bikin funding untuk Bitcoin sendiri. Jadi ada demand sendiri untuk Bitcoin. Mereka merasa, oh ini kripto ini bakal menjadi sesuatu yang besar juga. Kita lihat BlackRock plans blockchain and tech ETF gitu, di saat kripto meltdown atau mengalami penurunan. Kita lihat dari sini Charles Schwab latest ETF heavyweight to propose crypto fund, mau membuat fund atau ya fund untuk kripto khusus. Ada State Street juga tentang kripto, ada Fidelity juga mau membuat ETF untuk di Amerika. Bahkan metaverse juga gitu. Jadi kita bisa lihat jauh berbeda juga dengan hal ini. Tapi ada beberapa hal juga. Kalau mereka membuat funding seperti ini, harus teman-teman perhatikan juga, berarti mereka mungkin harus membutuhkan Bitcoin gitu ya. Kalau membutuhkan Bitcoin, berarti mereka harus mengakumulasikan Bitcoin. Dan kira-kira yang analisa kita adalah kira-kira big fund seperti ini atau financial institution gitu, bisa kita bilang di level berapa sih kira-kira mereka mengakumulasikan Bitcoin gitu ya. Lalu kita lihat juga sebenarnya ada berita seperti El Salvador di sini. Ini sebenarnya udah lama ya, September 7 2021, tapi ini menjadi next level. Kenapa? Karena satu negara sudah menerima Bitcoin sebagai mata uang yang legal gitu, cryptocurrency yang legal lah, accept Bitcoin as legal tender. Bahkan setiap market atau Bitcoinnya turun, El Salvador suka membeli Bitcoin juga dari negara gitu ya. Lalu kita lihat juga ada perusahaan di mana nggak sedikit perusahaan yang sudah membeli Bitcoin, dan makin lama makin banyak juga gitu ya. Bukan hanya untuk Bitcoin, tapi untuk perusahaan yang masuk ke dalam metaverse, karena metaverse ini cukup berrelasi dengan Bitcoin juga. Tapi untuk yang kali ini kita lihat adalah holdings Bitcoin untuk public company. Jadi ya company-company yang sudah go public gitu ya. Ini seperti MicroStrategy, Tesla, Square, ini Twitter, ada Galaxy Digital Holding. Ini mayoritas masih di Amerika mungkin ya, yang besar-besar. Seperti itu. Lalu ditambah lagi mungkin dengan konflik isu sekarang. Walaupun untuk isu sekarang seperti yang konflik Rusia dan Ukraina masih agak susah untuk kita analisa juga gitu ya. Tapi yang kita lihat di sini dari si Michael Saylor, CEO dari MicroStrategy, dia bilang, when banks stop working, the world turns to Bitcoin. Karena memang bisa kita bilang Ukraina dan Rusia ini adalah dua negara yang memang lagi ada konflik, tapi dua negara ini punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya mereka berdua ini memang user kriptonya juga cukup tinggi gitu ya. Dan mungkin dengan adanya ini kesadaran mereka juga jauh lebih tinggi untuk masyarakatnya juga. Dari Ukraina yang sempat kita mention di beberapa video sebelumnya juga menerima Bitcoin sebagai untuk donasi gitu ya. Kripto sih, bukan hanya Bitcoin. Lalu dengan Rusia juga. Bahkan ini ada satu berita, Bitcoin demand booms in Ukraine and Russia. Kenapa? Kita bisa lihat dari sini nih. The cryptocurrency has been trading at a premium against the Ukrainian hryvnia. Ini adalah mata uangnya Ukraina. Jadi istilahnya, saking banyaknya demand atau permintaan untuk Bitcoin, banyak orang yang lebih pilih untuk Bitcoin aja deh daripada mata uang mereka sendiri, local currency, sampai harga Bitcoin ini premium, jadi jauh lebih mahal gitu ya. Ini ada beberapa data. Ini datanya dari di Ukraina ya. Kalau di Rusia sebenarnya juga ada, tapi untuk ini saya nggak show.
Di sini Bitcoin has been trading at premium against the Ukrainian hryvnia gitu. Jadi ini untuk mata uang Ukraina sendiri. Kalau kita lihat misalnya di salah satu exchange terbesar Binance, harga Bitcoin ini waktu di beberapa hari yang lalu ya di sekitar 45.800-an. Ini Binance, Bitcoin was trading for the equivalent of 45.800. Ini di Ukraina, jadi jauh lebih tinggi lah dengan keadaan Bitcoin sekarang. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Kuna juga salah satu exchange di Ukraina paling besar, Bitcoinnya juga harganya 46.800. Nah pertanyaannya adalah kenapa harga Bitcoin bisa premium? Karena memang demand Bitcoinnya naik, sedangkan supply-nya, mungkin supply dari exchange yang tersebut terbatas gitu. Makanya di-push harganya. Gitu. Jadi itu salah satu kelihatan bahwa banyak sekali demand permintaan dari Ukraina maupun di Rusia juga yang sempat kita bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat secara singkat untuk teknikalnya gitu ya. Kembali lagi teman-teman do your own research ya. Kalau untuk sekarang, nah kita coba lihat dari sini. Ini untuk sekarang saya ada bikin 2 garis. Garis pertama ini saya ambil dari yang weeknya gitu ya. Jadi ini untuk candle garisnya benar-benar shadow candle-nya di sini dan di sini kita konekin. Jadi ini seperti worst case scenario-nya lah kalau misalnya kita mengalami penurunan gitu ya, garis yang titik-titik. Lalu yang kedua ini lebih ke arah yang body candle-nya. Jadi ini ada 2 support gitu ya dan hopefully Bitcoin bisa bertahan di daerah ini. Tapi untuk sekarang ya, kita untuk sekarang nih Bitcoin di daerah 41.600 dan memang sempat kita mention di beberapa video sebelumnya pada saat Bitcoin pump di sini ya, saya ada mention juga ini kemungkinan Bitcoin bisa mengalami koreksi dulu gitu, kemungkinan ke 42 ribuan dan memang ini sempat turun sampai ke 41 ribu, tapi untuk sekarang kelihatannya sih untuk support ini cukup tertahan, cukup kuat gitu ya. Dan mungkin ada potensi selama beberapa hari ke depan saya rasa kita mungkin lebih ke arah potensi ke arah sideways ataupun ada potensi untuk kembali naik ke atas lagi gitu ya di sini. Kenapa? Karena memang kalau kita perhatikan secara time frame-nya di sini cukup bagus sih setup dari Bitcoin-nya sendiri gitu ya. Mungkin kita lihat dari sini chart ini ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan di sini sampai kita mention di sini mid range kita ini adalah range tengah gitu ya. Ini kalau kita zoom out. Nah, ini ada range high, ada range low, di sini ada range tengahnya, di mana memang Bitcoin ini sudah 4 kali mau mencoba breakout, tapi nggak berhasil breakout dari range mid range ini, di tengah ini, di sekitar 44.000, 45.000. 1, 2, 3, 4. Nah, apakah mungkin kalau misalnya kita bertahan, support kita bertahan di sini, apakah ada kemungkinan untuk kita breakout? Mungkin ada gitu. Kenapa? Karena memang biasanya kalau resisten yang sudah mau dicoba breakout berkali-kali gitu. Jadi artinya bisa dibilang resistennya makin lama makin melemah lah gitu. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal. Nanti mungkin kalau bisa kita naik sini ada potensi mungkin kita bisa breakout. Tapi ini belum confirm gitu ya, belum confirm breakout dan bahkan belum confirm kita bisa kembali naik ke atas lagi. Dan kalau kita lihat secara time frame-nya juga bisa dibilang ini Bitcoin seperti membuat ascending triangle gitu ya. Ini mungkin saya kasih lihat pattern-nya di sini. Ya, ada resistennya kan 4 kali gagal. Lalu di sini kita bisa bilang ini ada diagonalnya juga. Nah, pada saat breakout mungkin ada potensi dan ini kalau benar-benar breakout ini mungkin Bitcoin bisa mengalami penguatan juga. Kira-kira itu. Tapi ya bukan berarti kita balik ke chart dulu di sini ya. Nah, tapi bukan berarti ini Bitcoin bakal langsung naik lagi gitu ya. Bukan berarti seperti itu karena kalau sekarang memang agak susah untuk menentukan arah market dengan adanya isu-isu konflik Rusia dan Ukraina yang tiba-tiba bisa mungkin eskalasi tambah besar juga. Ditambah di bulan Maret ini ada yang namanya FOMC meeting gitu ya. Ini dengan rumor inflasi, kenaikan suku bunga gitu. Jadi ini masih secara makro masih sangat-sangat uncertain gitu ya. Ini harus teman-teman perhatikan. Kalau prediksi saya, mungkin analisanya dengan adanya keadaan ini, mungkin karena ini support yang kuat juga, level 41.000, kita bisa lihat dari sini, 1, 2, 3 mungkin ya. Jadi ini bisa dibilang 4 malah di sini. Jadi bisa dibilang ini ada potensi support, mungkin Bitcoin bisa tertahan di sini, bahkan mungkin ada potensi untuk mencoba breakout. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita di sini, apa yang akan terjadi gitu? Karena mungkin kalau kita lihat dengan skenario ini mungkin ada potensi kita perlahan naik perlahan. Nah, di sini udah menjelang 11 Maret atau belasan Maret dan FOMC ini terjadi di 15 sampai 16 Maret. Jadi bisa dibilang mungkin menjelang dekat-dekat tanggal ini
fear-nya gitu. Orang-orang fear, orang-orang lebih mungkin berita-beritanya udah mulai keluar gitu ya, berita-berita makro. Nah, mungkin ini market akan sedikit lebih volatile lagi gitu. Nah, di sini yang menjadi penentuan nih, apakah Bitcoin benar-benar bisa breakout atau malah terjadi sesuatu yang besar untuk kita tes ke bawah lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi, itu sih yang saya lihat secara short term gitu ya. Tapi kalau untuk long termnya sebenarnya kalau untuk ini kelihatannya sih untuk level support 30.000 ini adalah demand yang kuat untuk Bitcoin dan mungkin masih bisa bertahan gitu ya kalau dengan keadaan sekarang. Kira-kira itu aja untuk video saya untuk hari ini, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini mungkin bisa share videonya, like ataupun subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.